ditipu dia oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Selamat datang di Opini Alvin. Gelombang kejutan di jalanan, mahasiswa bangkit di tengah survei yang tinggi. Publik Indonesia dikejutkan oleh pemandangan yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang bertajuk Peringatan Indonesia Gelap pada tanggal 17 Februari 2025. Suasana yang biasanya dihiasi dengan hiruk-pikuk lalu lintas kota mendadak berubah menjadi lautan massa yang meneriakkan tuntutan dan menyuarakan keresahan. Yang membuat publik semakin terkejut, aksi besar-besaran ini terjadi di tengah survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai angka yang fantastis 80,9%. Jika mayoritas rakyat merasa puas, mengapa mahasiswa justru bergerak? Bukankah generasi ini selama ini lebih sering dianggap pasif dalam isu politik, lebih tertarik pada dunia digital, game online, dan hiburan yang membuat para orang tua resah? Namun justru di saat masyarakat mengira mahasiswa telah kehilangan kepedulian, mereka membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu untuk disuarakan. Ada bara dalam sekam yang selama ini tersembunyi, dan kini mereka memilih turun ke jalan. Aksi ini bukan sekedar ekspresi kekecewaan, tetapi sebuah peringatan keras terhadap situasi yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap masa depan mereka. Mereka membawa isu-isu penting seperti krisis demokrasi, penurunan kebebasan sipil, serta berbagai kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan oligarki dibanding kepentingan rakyat kecil. Bagi mereka, di balik angka kepuasan tinggi, ada gelap yang menyelimuti Indonesia. Ada kegelisahan yang tidak bisa diredam. Lalu apakah ini hanya ledakan sesaat? Ataukah ini pertanda bahwa kesadaran generasi muda sudah mulai bangkit, siap menuntut keadilan yang lebih nyata? Satu hal yang pasti, aksi ini telah mengguncang opini publik, memaksa semua pihak untuk bertanya, apakah benar Indonesia baik-baik saja? Ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga adalah terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semanas mestinya. Seperti itu. Semangat adik-adik mahasiswa bangkit dari keterpurukan terhipnotis dengan dunia game online yang menjamur di masa pemerintahan Joko Widodo, diharapkan menjadi kontrol sosial agar pemerintah bekerja benar-benar sesuai dengan semangat demokrasi yang telah menjadi kesepakatan pelopor semangat reformasi pada tahun 1998 ketika rezim otoriter Soeharto ditumbangkan. Semangat demokrasi adalah semangat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat menentukan nasib bangsa melalui konstitusi yang disepakati oleh para wakil rakyat di DPR. Yang terjadi saat ini adalah ada upaya pemerintah mengendalikan DPR melalui para ketua partai yang sehaluan. DPR telah kehilangan fungsi sebagai pengawas pemerintah.
Lebih dari 80% anggota DPR saat ini hanya bekerja atas perintah partai dan melupakan rakyat yang mereka wakili. Semoga generasi bangsa ini terus bersikap kritis konstruktif, agar bangsa ini semakin baik ke depan. Demikian video kita kali ini, dukung perkembangan channel ini untuk turut bersama mahasiswa terus menyuarakan suara rakyat, suara yang terkadang dipetieskan demi citra positif para pendulang suara.